Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa? Hal-hal yang menghalangi waris mewarisi. Jadi yang tadi sebab-sebab yang menyebabkan seseorang memperoleh harta waris, kalau ini adalah hal-hal yang menghalangi seseorang untuk memperoleh harta waris. Ada 4. Yang pertama yaitu pembunuh. Pembunuh. Dalam istilah fikihnya yaitu adalah al-qatilu. Nah, jadi pada kaidah fikih ya dijelaskan, barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka ia tidak diperbolehkan menerima sesuatu tersebut sebagai bentuk hukuman untuknya. Masya Allah. Jadi kalau kita tergesa-gesa melakukan sesuatu, maka sebagai hukumannya kita tidak berhak mendapatkan sesuatu itu. Jadi maksudnya jangan ki serakah, jangan ki tamak. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, laisa lil qatili minal mirathi syai. Jadi laisa lil qatili minal mirathi syai. Nah, ini artinya bagi pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan sedikit pun. Bagi pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan sedikit pun. Jadi, orang yang membunuh keluarganya, dia tidak akan bisa mendapatkan harta warisan dari orang yang telah terbunuh tersebut. Nah, namun ada juga ulama beserta pengikutnya yang mengatakan seperti ini. Kalau misalnya orang yang terbunuh tersebut dibunuh secara sengaja, maka orang yang membunuh itu tidak berhak sama sekali. Sepeser pun dia tidak boleh menerima harta warisannya dari orang yang telah dia bunuh secara sengaja. Tetapi kalau misalnya orang yang terbunuh itu ternyata dibunuh secara tersalah, ya kita sudah pernah pelajari. Jadi maksudnya itu adalah termasuk pembunuhan tersalah, pembunuhan yang tidak disengaja, maka tetap orang yang melakukan pembunuhan tersalah itu tetap mendapatkan harta waris. Maksudnya orang itu melakukan pembunuhan tetapi dia tidak sengaja, ya. Sudah kita pernah jelaskan ya, yang mana sih itu pembunuhan yang tidak sengaja. Nah, sekarang yang kedua adalah budak. Nah, ini ya, yang bahasanya adalah al-abdu. Jadi maksudnya apa? Nah, budak ini tidak akan memperoleh harta warisan dari majikannya atau tuannya. Begitu juga dengan tuannya tidak akan memperoleh harta warisan dari budaknya. Kecuali misalnya kalau ternyata tuannya itulah yang telah kalau misalnya tuannya akan memerdekakan si budak ini, ya. Kecuali kalau tuannya memerdekakan si budak ini, maka nantinya budak yang dimerdekakan itu meninggalkan harta warisan kepada tuannya, teruntuk buat tuannya. Tapi kalau misalnya tuannya ini tidak memerdekakan budak ini, maka dia tidak bisa memperoleh harta waris dari si budak. Paham ya sampai di sini? Nah, sekarang yang ketiga adalah orang murtad. Paham kan? Murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Jadi orang yang murtad itu tidak berhak sama sekali menerima harta warisan dari keluarganya yang muslim. Begitu juga sebaliknya, keluarganya yang muslim ini
tidak akan memperoleh harta dari orang yang murtad ini tadi, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la yarithul muslimu al-kafira wa la yarithul kafirul muslim. Jadi orang Islam, ya, Rasulullah bersabda, orang Islam itu tidak bisa mewarisi harta orang kafir, ya, dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta dari orang Islam. Seperti itu. Ini muttafaq alaih. Hadisnya sangat kuat, ya. Nah, sekarang yang keempat adalah perbedaan agama. Tadi salah satu sebab orang menerima warisan adalah karena sama agama. Tapi kalau ini perbedaan agama, dia masuk ke dalam apa? Tentunya masuk kepada hal-hal yang menghalangi waris. Jadi tadi sudah saya jelaskan, orang Islam itu tidak mendapatkan harta waris. Nah, di sini ada hadisnya, tidak mendapatkan harta waris dari orang kafir. Demikian juga sebaliknya, orang kafir tidak mewarisi hartanya kepada orang muslim. Baik, sampai di sini mengenai hal-hal yang menghalangi waris mewaris. Kemudian kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya.